Ia mengalami batuk darah, penurunan nafsu makan, dan tidak dapat beraktivitas seperti biasa hingga kesulitan untuk berbicara. Setelah diperiksa, ia didiagnosis mengalami inflamasi kronis pada parunya akibat tuberkulosis. Halo sahabat TB, selamat datang di Ensiklopedia TB, tempat kita belajar tentang sejarah, perjuangan, dan inspirasi dalam melawan tuberkulosis. Kita sering mendengar kisah para aktivis hebat yang mengubah dunia dengan perjuangannya. Tapi tahukah kamu, beberapa di antara mereka juga harus berjuang melawan tuberkulosis. Di episode kali ini, kita akan mengenal dua tokoh besar yang tidak hanya melawan ketidakadilan, tetapi juga melawan TB dalam tubuh mereka sendiri. Ini kisah Desmond Tutu dan Nelson Mandela. Archbishop Emeritus Desmond Tutu, atau yang dikenal dengan Desmond Tutu, adalah seorang uskup agung dan pejuang hak asasi manusia yang dikenal sebagai pemimpin perlawanan melawan apartheid, yaitu sistem politik yang mendiskriminasi orang berdasarkan ras atau warna kulit. Di Afrika Selatan saat itu, orang kulit hitam tidak memiliki hak yang sama dengan orang kulit putih, termasuk dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Desmond Tutu melihat ketidakadilan ini dan ia bertekad untuk melawan. Namun, di balik perjuangannya untuk kesetaraan, Desmond Tutu sendiri pernah menghadapi tantangan besar dalam hidupnya. Ia pernah berjuang melawan tuberkulosis. Pada tahun 1947, saat ia remaja tepatnya berusia 15 tahun, Desmond Tutu jatuh sakit dan didiagnosis TB. Pada masa itu, TB masih menjadi penyakit yang sulit diobati, terutama di Afrika Selatan yang saat itu belum memiliki sistem kesehatan yang baik, terlebih bagi masyarakat kulit hitam. Ia harus keluar masuk rumah sakit selama lebih dari 1 tahun untuk menjalani pengobatan. Namun, ia tidak menyerah. Selama masa perawatan, ia banyak membaca dan merenung tentang ketidakadilan yang terjadi di Afrika Selatan. Pengalaman ini justru membentuk tekadnya untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan di negaranya. Tahun 1966, ia kembali ke Afrika Selatan dan mengajarkan apa yang sudah dipelajari di Britain, yaitu teologi, sekaligus melanjutkan perjuangannya melawan apartheid. Desmond Tutu kemudian menjadi simbol perlawanan tanpa kekerasan terhadap apartheid. Dengan suara dan pengaruhnya, ia mendorong komunitas internasional atau negara-negara yang bekerja sama dengan Afrika Selatan agar menjatuhkan sanksi ekonomi dan boikot terhadap pemerintah Afrika Selatan. Dan yang lebih luar biasa, ia juga berkontribusi dalam dunia kesehatan. Sebagai seseorang yang pernah mengalami TB, Desmond Tutu sadar bahwa penyakit ini masih menjadi ancaman besar, terutama di komunitas yang kurang mendapatkan akses kesehatan. Karena itu, ia mendirikan The Desmond Tutu Tuberculosis Center, pusat akademik riset yang berada di Departemen Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Cape Town, Afrika Selatan. Pusat ini telah menjadi salah satu institusi terdepan dalam penelitian TB pada anak, terutama dalam hal epidemiologi, diagnosis, pengobatan, dan pencegahan TB. Berkat perjuangannya dalam melawan apartheid, Desmond Tutu dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 1984. Penghargaan ini menegaskan perannya sebagai pemimpin moral dunia. Ia juga menjadi uskup agung berkulit hitam pertama di Johannesburg pada tahun 1985. Selain itu, ia menerima US Presidential Medal of Freedom dari pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2009 dan penghargaan dari Mo Ibrahim Foundation atas komitmennya dalam memperjuangkan keadilan pada tahun 2012. Desmond Tutu meninggal pada tahun 2021 di usia 90 tahun. Tapi, warisannya, baik dalam hak asasi manusia maupun dalam dunia kesehatan, tetap hidup hingga kini. Siapa yang tidak kenal Nelson Mandela?
Ia adalah seorang aktivis hak asasi manusia, politisi, dan presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan yang menjabat dari tahun 1994 hingga 1999. Namun, tak banyak yang tahu bahwa Mandela juga pernah berjuang melawan tuberkulosis. Pada tahun 1988, saat Mandela berusia 70 tahun dan masih di penjara, kesehatannya mulai menurun drastis. Ia mengalami batuk darah, penurunan nafsu makan, dan tidak dapat beraktivitas seperti biasa hingga kesulitan untuk berbicara. Setelah diperiksa, ia didiagnosis mengalami inflamasi kronis pada parunya akibat tuberkulosis. Bahkan, sempat melakukan pengeluaran cairan dari paru sebelah kirinya. TB saat itu merupakan ancaman serius di Afrika Selatan. Pada tahun 1986, tercatat lebih dari 5.500 kasus baru dengan 3.000 kematian setiap tahunnya. Meskipun berada dalam situasi sulit, Mandela tidak menyerah. Ia menjalani pengobatan dengan disiplin hingga akhirnya dinyatakan sembuh. Kesembuhannya ini semakin memperkuat tekadnya dalam perjuangan lain, memerangi apartheid, yaitu ketidaksetaraan hak berdasarkan warna kulit, di mana sistem ini membatasi hak orang kulit hitam dan mempertahankan supremasi kulit putih di Afrika Selatan. Pada tahun 1990, setelah 27 tahun di penjara, Nelson Mandela akhirnya dibebaskan. 4 tahun kemudian, ia membuat sejarah dengan menjadi Presiden Afrika Selatan pertama dari kalangan kulit hitam. Namun, perjuangannya tidak berhenti di situ. Kesadarannya akan bahaya TB membuatnya aktif dalam kampanye kesehatan, bahkan setelah ia menjadi presiden. Ia terus bersuara tentang pentingnya mengatasi TB dan melawan stigma terhadap pasien TB dan HIV/AIDS, yang saat itu masih dianggap tabu di banyak negara, termasuk Afrika Selatan. Mandela menyadari bahwa stigma adalah salah satu penghalang utama dalam pengobatan TB. Banyak orang takut untuk mencari pengobatan karena khawatir mendapat diskriminasi sosial. Pada tahun 2004, dalam konferensi AIDS Internasional, Mandela menyampaikan pidato penting yang mengingatkan dunia bahwa TB dan HIV/AIDS harus diperangi bersama-sama. The world has made defeating AIDS a top priority. This is a blessing, but TB remains ignored. Today, we are calling on the world to recognize that we can't fight AIDS unless we do much more to fight TB as well. Dunia telah menjadikan perang melawan AIDS sebagai prioritas utama. Ini adalah hal yang baik, namun TB masih diabaikan. Hari ini, kami menyerukan kepada dunia untuk menyadari bahwa kita tidak bisa mengalahkan AIDS tanpa juga berjuang lebih keras melawan TB. Nelson Mandela membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti berjuang. Ia tidak hanya melawan ketidakadilan dalam sistem politik, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang kesehatan, terutama dalam memerangi TB. Atas perjuangannya, Mandela dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 1993. Hingga akhir hayatnya, ia tetap menjadi simbol harapan dan inspirasi bagi dunia. Mandela meninggal pada 5 Desember 2013 di usia 95 tahun. Tetapi, warisan perjuangannya dalam memperjuangkan kesetaraan dan melawan TB terus hidup dan menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Kisah mereka menunjukkan bahwa TB bisa menyerang siapa saja tanpa memandang status, usia, atau latar belakang. Orang pintar, orang hebat, bahkan seorang pemimpin dunia sekalipun bisa terinfeksi TB. Tapi satu hal yang pasti, TB bisa disembuhkan. Desmond Tutu dan Nelson Mandela adalah buktinya. Mereka pernah mengalami masa-masa sulit, menghadapi penyakit ini di tengah keterbatasan, bahkan dalam kondisi yang sangat tidak ideal. Tapi, mereka tidak menyerah. Mereka berjuang untuk sembuh, dan setelah melewati perjalanan panjang melawan TB, mereka bangkit lebih kuat. Mereka tidak hanya melanjutkan hidupnya, tetapi juga mengubah dunia jadi lebih baik. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa TB bukan akhir dari segalanya. Jika kamu atau orang di sekitarmu sedang berjuang melawan TB, ketahuilah bahwa kamu tidak sendiri.
Tidak perlu merasa malu atau takut karena penyakit ini bisa disembuhkan. Yang terpenting adalah mendapatkan pengobatan yang tepat, mengikuti seluruh prosesnya dengan sabar, dan tetap percaya bahwa kesembuhan itu nyata. Jangan biarkan TB menghentikan langkahmu. Sebaliknya, jadikan ini sebagai kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Dan siapa tahu, mungkin setelah sembuh, kamu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang seperti yang mereka lakukan. Bagikan kisah ini agar semakin banyak yang tahu bahwa TB bisa dilawan, bisa disembuhkan, dan bukan penghalang untuk terus berkarya dan berjuang. Bersama, kita bisa mengalahkan TB. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Nah, sahabat TB, jangan lupa untuk follow Tuberkulosis TV, like, komen, dan subscribe ya sahabat TB. Kalau kamu punya ide atau saran untuk konten selanjutnya, langsung tulis di kolom komentar ya. See you! TB TV, take action, no discrimination.